Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali di video Grand Prix kawan. Leg pertama di Berlin, Jerman. Tadi malam sudah memasuki babak ketiga. Kita akan intip lagi satu permainan di babak ketiga tadi malam, terutama di perebutan tempat grup C antara Levon Aronian versus Vincent Kemmer. Tadi malam di babak ketiga, pertandingan cukup sengit kawan, menghasilkan 4 partai berakhir menang kalah dan 4 partai berakhir miss. Tapi kita sementara fokus ke grup C kawan, antara Levon Aronian versus Vincent Kemmer. Levon Aronian pegang putih mengawali dengan pion E4 dibalas permainan karukan defense oleh Kemmer, pion C6. Pion D4, pion D5, dan Levon memilih jalur pertukaran. Pion E pukul pion D5 dipukul balik, selanjutnya gajah D3, kuda F6. Sekarang pion H3 mengontrol peta G4 agar kuda ataupun gajah tidak memberikan tekanan di sini kawan. Selanjutnya kuda C6 memberikan pressure bagi pion pusat, di backup oleh kuda F3. Di sini kuda B4 oleh Vincent Kemmer tidak melanjutkan pengembangan para perwiranya atau membuka jalur pengembangan gajah gelapnya. Dia memilih untuk menyerang gajah terang. Dibiarkan saja oleh Levon kawan, dia bermain dengan langkah kuda C3. Pada posisi ini kawan, mungkin langkah yang normal adalah memainkan pion C3 untuk mengusir kuda atau membentuk struktur pion yang bagus, memaksa mungkin nanti kuda pukul gajah. Atau di game-game sebelumnya, putih melanjutkan dengan langkah gajah bergerak ke petak B5 skak untuk menantang pertukaran gajah terang, atau melakukan rokade pendek, atau gajah ditarik mundur ke petak E2. Tapi Levon memilih kuda C3 dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-7 ini. Saat saya menunjukkan variasi atau langkah-langkah baru, terkadang di channel-channel yang lain kawan menunjukkan hal yang berbeda. Harap maklum karena database yang kita pakai juga berbeda. Tapi bukan masalah yang mendasar kawan. Di sini pion G6 oleh Vincent Kemmer berencana Fianchetto dan dibalas dengan kuda E5, meninggalkan pionnya kawan karena di sini sudah tidak ada kuda yang menyerangnya dan menempatkan kudanya di posisi yang bagus di sentral. Selanjutnya pion A6, sekarang putih rokade, gajah G7, beteng E1 dan Kemmer pun rokade. Di sini gajah G5 memberikan pressure kawan bagi pion yang ada di peta E7 ini. Di sini barulah kuda pukul gajah di D3, dipukul balik menggunakan pion. Tidak memukul balik menggunakan menteri, apalagi kuda kawan. Levon ingin menjaga petak pusatnya agar tetap solid. Dengan pion yang bertumpuk tak ada masalah. Di sini pion juga mendapatkan penguasaan ruang. Pion di baris ketiga ini juga mengontrol petak-petak terang ini kawan, yang tidak bisa lagi diduduki oleh kuda hitam, yang biasanya merupakan tempat yang ideal bagi kuda. Atau juga Levon dengan memukul balik menggunakan pion, membuka diagonal terang bagi menterinya untuk segera keluar, juga membuka lajur C bagi betengnya. Itulah fungsi pion C pukul balik kuda hitam tadi. Ini adalah langkah terbaik yang disarankan oleh engine. Kemmer melanjutkan menteri B6 sedang mengincar pion B2 atau pion D4, double ancaman kawan. Di sini kuda lompat ke peta F3 oleh Levon, tetap mempertahankan pion pusatnya dan juga membuka lajur E bagi beteng mengincar pion E7. Pion ini adalah pion racun kawan, pion B2 jika diambil oleh menteri hitam dan mengancam kuda. Kuda lompat ke peta A4 berbalik mengancam menteri, dan menteri mungkin bergerak ke peta A3 untuk melindungi pion dari ancaman beteng. Di sini kalian bisa menawarkan pion sekali lagi dengan beteng ke B1 atau terlebih dahulu dengan kuda ke peta B6 mengancam beteng. Beteng tidak akan berani digeser ke sini kawan karena nanti akan diserang oleh gajah, jadi beteng akan naik ke peta A7. Selanjutnya adalah beteng ke B1, kalian menawarkan sekali lagi pion. Jika pion ini diterima, pion racun yang kedua, maka menteri akan terjebak posisinya nanti kawan. Beteng putih akan naik untuk membatasi pergerakan menteri hitam nanti kawan, diikuti beteng naik, kemudian menteri mungkin akan bergerak ke peta A5, diserang oleh gajah dan posisi menteri nanti akan terjebak. Jadi pada posisi seperti ini Kemmer tidak berani ambil pion B2. Dia bermain dengan pion E6 terlebih dahulu untuk menjaga potensi dari ancaman beteng putih. Tapi dengan memainkan pion E6 ini kawan, sementara gajah ini juga sulit untuk keluar, jadi dia hanya menyisakan satu petak di peta D7 dan di sini dimanfaatkan Levon dengan kuda A4 menyerang menteri sekaligus melindungi pionnya. Menteri bergeser ke D6 dan menteri ke D2 oleh Levon. Untuk mencegat pergerakan menteri hitam bergerak ke peta ini atau mendukung gajahnya kawan bertarung dengan gajah hitam nanti,
Sekarang pion A5 menghentikan ekspansi pion B yang mungkin dimainkan oleh Levon, atau menteri hitam mengajak pertukaran menteri nanti. Terlebih dahulu beteng C1 oleh Levon. Di sini gajah D7. Jika kalian atau hitam menawarkan pertukaran menteri di sini kawan, merupakan langkah kesalahan. Simple, putih akan melayani. Setelah dipukul balik, kuda akan lompat ke B6 menyerang beteng. Beteng tidak akan digeser ke sini. Mungkin dia akan merebut pion yang ada di peta A2. Tapi selanjutnya adalah beteng bisa pukul gajah yang ada di peta C8 ini. Dan hitam akan kalah 1 perwira. Oleh karena itu pada posisi seperti ini kawan, hitam tidak melanjutkan penawaran pertukaran menteri. Dia melanjutkan pengembangan gajah ke D7, melepaskan diri dari tekanan beteng putih, dan selanjutnya kuda ke C5 menutup akses menteri hitam bergerak. Pion B6 mengusir kuda. Terlebih dahulu gajah F4 menyerang menteri. Menteri bergeser dan kuda sikat gajah. Dipukul balik menggunakan kuda. Jika dipukul balik menggunakan menteri, beteng ini pun siap meluncur. Dipukul balik menggunakan kuda, tapi beteng tetap meluncur ke C7 oleh Levon. Ditantang oleh beteng C8, di backup oleh beteng C1, diserang lagi oleh menteri D8, di backup lagi oleh menteri C2. Terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh menteri, dipukul balik oleh menteri hitam, dipukul balik oleh beteng putih. Dan coba lihat kawan, beteng putih ini sudah masuk ke baris ke-7 hitam, juga menguasai lajur C yang terbuka, satu-satunya lajur yang terbuka. Sebuah posisi yang sangat kuat dari beteng putih, dan kuda ini juga sulit bergerak kawan, tidak mempunyai peta yang bagus lagi. Jika dia bergerak, maka beteng akan siap merebut pion hitam di lajur B nanti, dan putih akan mempunyai 1 pion bebas nanti di sayap menteri. Kemer memilih membackup kudanya dengan beteng D8, dan selanjutnya beteng bergeser ke D7, bergeser dari lajur yang terbuka, siap merebut pion ini kawan. Bila beteng hitam bergeser ke lajur terbuka, kudanya akan tewas. Di sini raja hitam mulai bergerak untuk membackup kudanya agar betengnya bisa merebut lajur yang terbuka. Gajah D6 skak, raja bergeser, selanjutnya kuda ke E5, menantang gajah pukul kudanya atau memberikan pressure bagi kuda hitam ini. Kemer memutuskan bertukar gajah pukul kuda karena gajah di diagonal ini jelek posisinya kawan. Dipukul balik dan selanjutnya beteng C8 menempati lajur yang terbuka, dibalas dengan pion D4 memperkuat posisi peta C5. Mungkin kalian mengira pada posisi seperti ini kawan, kuda ini bisa lompat ke peta ini. Bisa saja kawan, tapi kalian memberikan jalan bagi beteng untuk melakukan skak. Raja bergeser dan memberikan discover attack. Di langkah berikutnya raja bergeser, dan di sini beteng bergerak ke peta E7 dan persiapan untuk mendorong pionnya untuk berperang dengan pion hitam. Jika hitam melanjutkan pukul pion ini, maka bisa dilanjut dengan gajah C7 menyerang beteng dan pion-pion ini. Nanti pion-pion hitam ini akan habis kawan, walaupun kalian melanjutkan dengan beteng bergeser, gajah pukul pion. Mungkin kalian ingin merebut pion ini atau melakukan skak terlebih dahulu, masih tetap saja kawan, posisi putih sangat kuat. Oke, kita kembali ke langkah aslinya saja pada posisi seperti ini tadi. Saat pion pukul balik gajah hitam, Kemer memilih menggeser betengnya dan pion D4 dimainkan oleh Levon untuk memperkuat posisi kontrol peta C5-nya agar kuda tidak bisa bermanuver ke peta ini. Dan sekarang raja bergeser ke D8. Dan Levon menggeser betengnya ke A7, ingin menggunakan peta A8 untuk skak kawan karena peta B8 masih dikontrol oleh kuda hitam. Sekarang beteng hitam naik ingin merebut pion, tidak diperdulikan oleh Levon. Dia bermain dengan pion B3 terlebih dahulu. Kalaupun melakukan skak di sini kawan, beteng akan kembali ditarik mundur. Oleh karena itu terlebih dahulu Levon mengusir beteng untuk meninggalkan baris keempat. Andai saja pion ini diambil oleh beteng hitam, maka beteng akan melakukan skak. Tidak ada pilihan lain bagi hitam untuk menyerahkan kudanya nanti. Jadi beteng ini tidak akan berani meninggalkan lajur C kawan. Beteng C1 skak, raja naik dan pion H6. Selanjutnya raja naik lagi, beteng C3 skak ditutup oleh pion F3 dan beteng ke C6. Mungkin ingin mengeliminasi gajah yang cukup kuat posisinya ini kawan. Tapi percuma, nanti bisa dipukul balik. Tetap saja pion ini akan memberikan kontrol di peta-peta gelap ini. Raja pun juga sulit untuk naik ke depan nanti. Pion H4 oleh Levon, beteng C8 dan pion H5 memberikan pionnya secara gratis kawan. Kalaupun diterima, nanti raja bisa bergerak untuk mengambilnya lagi
Ataupun pion ini jika didorong, putih masih mempunyai pion untuk menantangnya lagi nanti. Pion ini juga nanti siap didorong untuk membuka lajur H bagi pion segera promosi di lajur H nanti. Sudah tidak bisa lagi kawan dibendung pion-pion putih di sayap raja ini kawan. Di sini direspon oleh hitam atau kemer dengan langkah beteng ke C6 membuat langkah menunggu. Raja H4 oleh Levon dan beteng kembali ke C8. Sekarang pion G4, raja bergeser ke E8 oleh kemer. Levon melanjutkan dengan pion F4, raja D8 membuat langkah menunggu saja karena sudah tidak mungkin lagi kawan posisi gajah yang sangat kuat. Beteng berada di baris ke-7 juga tidak memungkinkan bagi raja bergerak maju. Sungguh kuncian yang sangat bagus dari Levon membentuk posisi suksuang. Selanjutnya di sini pion H pukul pion G6 oleh Levon dipukul balik oleh pion F dan pion G5. Di sini pion H5 oleh kemer. Dan kalian mungkin mengira pada posisi seperti ini permainan di sayap raja ini sudah terkunci kawan. Putih mungkin kalian kira tidak bisa melakukan apa-apa lagi di posisi seperti ini. Kalian salah. Pada posisi ini ada satu langkah yang bisa membuat putih menang kawan, melanjutkan tekanannya. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih di posisi seperti ini untuk melanjutkan tekanannya. Karena terlihat di sayap raja ini sudah sangat tertutup kawan. Kalaupun kalian mencoba mendorong pion akan tetap dipukul oleh pion hitam, salah satu apakah pion E atau pion G nanti. Tapi coba temukan dan pikirkan langkah terbaik apa yang bisa diperbuat oleh hitam untuk melanjutkan tekanannya. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik bagi putih untuk melanjutkan tekanannya? Levon tetap mendorong pionnya maju ke F5, membuat langkah pengorbanan pion. Dan ini membuat Vincent Kemmer menyerah di langkah ke-42 ini. Langkah pengorbanan ini adalah taktik defleksi kawan, taktik mengosongkan lajur. Jika kalian pukul menggunakan pion E, pion ini bisa maju ke depan. Jika kalian pukul menggunakan pion G, gantian pion ini yang bisa maju ke depan. Repot juga kawan, memukul dengan pion G salah, dengan pion E juga salah. Terus apa yang bisa diperbuat oleh hitam pada posisi seperti ini saat mendapatkan tawaran pion ini? Jika tidak kalian pukul, pion ini juga bisa maju, repot juga. Mungkin langkah yang logis yang bisa dimainkan oleh hitam pada posisi seperti ini selain pion pukul pion ini kawan, menggeser rajanya bergeser untuk membackup peta F8 apabila pion ini tetap didorong. Tapi putih tidak akan mendorong pionnya kawan, tapi pukul pion G. Selanjutnya raja akan pukul pion mendukung pionnya untuk promosi nanti. Kalaupun dilanjutkan seperti ini kawan, akan terjadi skakmat yang agak lama sedikit dengan variasi seperti ini. Tapi tetap saja hitam akan tetap kalah kawan. Sampai di sini saya rasa tidak perlu saya lanjutkan lagi langkah-langkahnya sampai skakmat. Kalian sendiri sudah pasti paham dengan kondisi hitam pada posisi seperti ini. Itulah kawan permainan tadi malam antara Levon Aronian versus Vincent Kemmer. Dan berikut inilah hasil-hasil partai yang lain yang terjadi semalam di babak ketiga dan posisi para pemain di klasemen setiap grupnya. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian di pagi ini dan tetap utamakan waktu kalian untuk kewajiban-kewajiban kalian dan jangan boros waktu hanya untuk bermain catur terus-menerus di pos ronda atau lewat online. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.